Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat desa di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Bulan September ini adalah bulan akhir kita menyusun proses perencanaan, terutama rencana kerja pemerintahan desa untuk tahun anggaran 2022. Rujukan kita saat ini, khususnya untuk di Kabupaten Bulukumba, adalah Peraturan Menteri Desa Nomor 21 yang oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba sudah dibuatkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021. Nah, proses penyusunan RKP Desa itu mempunyai prosedur sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut. Yang pertama adalah setiap desa menyusun tim penyusun RKP Desa. Selanjutnya tim penyusun RKP Desa ini akan membuat proses penyelarasan arah kebijakan pembangunan dan anggaran. Itu yang proses yang kedua. Sedangkan proses yang ketiga adalah di mana desa dan tim penyusun ini akan membuat pencermatan RPJM desa itu. Pencermatan RPJM desa yang mereka sudah susun dalam proses penyusunan perencanaan 5 tahun. Setelah proses pencermatan RPJM desa, maka desa akan memutuskan membuat rancangan awal RKP desa sebelum kita masuk kepada musrembang desa. Di mana di dalam musrembang desa ini rancangan awal RKP desa ini akan dibuatkan prioritas bersama dengan penyusunan daftar usulan rencana kerja pemerintahan desa untuk diajukan pada musrembang kecamatan. Nah, sehubungan dengan hal itu, maka di dalam proses musrembang ini ada proses scoring atau prioritas di setiap bidang yang akan dilakukan oleh semua unsur yang terlibat di dalam proses musrembang desa tersebut. Nah, setelah kita melalui proses musrembang desa, sudah ada prioritas melalui proses scoring, maka kita akan membuat rancangan RKP desa setelah musrembang desa. Nah, rancangan musrembang ini itu kita sudah lengkapi dengan anggaran dan lain sebagainya sesuai dengan pagu indikatif yang didapatkan desa dari pemerintah kabupaten. Nah, setelah ada rancangan RKP desa setelah musrembang ini, inilah yang akan diajukan untuk musyawarah desa, pembahasan dan penetapan RKP desa tahun anggaran 2022. Nah, secara garis besar kita bisa lihat alur yang Bapak Ibu bisa lihat, sahabat-sahabat desa bisa lihat alur pelaksanaan RKP desa. Pada saat pembentukan tim penyusun ini, tim penyusun ini harus dibuatkan keputusan kepala desa tentang tim penyusun RKP desa. Nah, jumlah yang ada di regulasi kita itu minimal 7 orang, di mana kepala desa sebagai pembina dari tim penyusun ini. Nah, yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, dilakukan pencermatan terkait dengan program kegiatan maupun keuangan. Nah, yang dimaksud di sini adalah tim penyusun ini berkoordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya Bapeda, bagian keuangan, untuk mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang akan masuk ke desa pada tahun anggaran 2022 dengan Bapeda mungkin mengakses rencana kerja RKA dari setiap SKPD yang sudah dihimpun oleh Bapeda. Kedua, untuk pagu anggaran kegiatan, tim penyusun berkoordinasi dengan bagian keuangan pemerintah daerah sehingga dia bisa memahami atau mengetahui informasi terkait dengan pagu indikatif khususnya dana desa. Kedua, alokasi dana desa, dana bagi hasil pajak maupun dana bagi hasil retribusi, serta mengidentifikasi adanya bantuan keuangan dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Nah, ini yang dimaksud dengan pencermatan program kegiatan dan pembangunan. Nah, ini ada format tersendiri. Selanjutnya yang ketiga, setelah melakukan proses pencermatan program kegiatan yang ada di pemerintah daerah kabupaten, tim penyusun ini melakukan pencermatan terhadap
RPJM. RPJM desa. Nah, pencermatan terhadap RPJM desa di sini yang dimaksud adalah yang pertama, mencermati N+1 kegiatan yang ada di RPJM desa. Nah, ini sudah kalau dilihat matriks dari RPJM desa, kita bisa lihat di situ kegiatan yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2022 itu. Nah, kedua, pencermatan RPJM desa yang dimaksud di sini adalah mencermati laju capaian indikator SDGs desa. Nah, laju capaian indikator desa ini itu indikator desa yang terkait dengan Sustainable Development Goals ini ada 134 indikator. Nah, kita akan mengukur dan mencermati desa sudah berapa capaian desa terhadap setiap indikator. Ini ada hubungannya dengan pendataan SDGs yang kita lakukan pada bulan April, Mei, Juni, tempoh hari itu. Nah, ini dicermati, kira-kira capaian desa sudah sampai di mana. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah desa mencermati, dan sahabat-sahabat desa nanti mencermati adalah terkait dengan kerjasama antar desa. Nah, pencermatan terhadap kerjasama antar desa yang dimaksud di sini, adakah kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2022 yang ujungnya berupa kerjasama antar desa. Nah, itu pencermatan masuk dalam kategori pencermatan RPJM desa. Nah, yang keempat adalah mencermati kerjasama desa dengan pihak ketiga. Nah, ini juga penting ini. Nah, dalam proses pencermatan RPJM desa ini, 4 poin ini itu betul-betul harus dikaji dan dicermati sebaik-baiknya. Nah, jangan sampai desa terlewatkan ada kegiatan-kegiatan yang merupakan prioritas pembangunan di tahun 2022, baik itu dalam bentuk mendukung capaian laju SDGs desa, amanat masyarakat dalam RPJM desa, maupun kerjasama antar desa serta kerjasama desa dengan pihak ketiga. Nah, setelah dicermati ini, tim penyusun itu membuat yang disebut dengan rancangan awal. Nah, rancangan awal RPJM desa ini, ini memuat semua hasil kajian ini. Memuat hasil kajian termasuk rancangan awal untuk daftar usulan RKP desa. Nah, sumber data ini yang kita dapat. Nah, rancangan awal RKP desa, rancangan awal daftar usulan RKP desa ini difinalisasi oleh tim penyusun untuk dibawa ke yang disebut dengan musrenbang desa. Nah, di dalam musrenbang desa ini ada agenda yang akan dibahas, sahabat-sahabat desa sekalian. Yang pertama adalah membahas yang di atas ini. Membahas rancangan ini dengan menghubungkan dengan laju capaian SDGs desa. Karena ada target besar yang menjadi amanat pemerintah pusat bahwa desa pada tahun 2020 ada target indikator-indikator yang sudah ditetapkan sehingga desa bisa mencapai indikator. Nah, pentingnya di musrenbang ini didiskusikan terkait dengan rancangan RKP desa yang mendukung laju capaian SDGs desa. Ini. Di dalam rancangan RKP desa yang mendukung laju capaian SDGs ini dilakukan prioritas kalau memang desa merasa bahwa kegiatan yang ada di dalam hasil pencermatan ini itu tidak mampu dilakukan secara keseluruhan karena adanya batas anggaran berdasarkan pagu indikatif yang sudah diberikan oleh kabupaten itu. Nah, pagu indikatif ini
memaksa desa harus membuat prioritas kegiatan. Prioritas kegiatan ini harus dibuat dalam bentuk scoring. Scoring ini ada format yang sudah disampaikan oleh Dinas PND terkait dengan scoring, di mana di dalam scoring itu ada 3 komponen utama yang harus dinilai oleh desa. Yang pertama, scoring terkait dengan kewenangan desa. Apakah kegiatan yang masuk di dalam rancangan awal terhadap kegiatan desa ini itu sesuai dengan kewenangan desa. Nah, kedua, scoring terhadap apakah kegiatan yang didanai oleh yang masuk di dalam prioritas kegiatan ini itu sesuai dengan perencanaan pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba. Nah, yang ketiga adalah apakah kegiatan yang akan didanai itu mendukung laju capaian SDGs desa. Nah, 3 hal ini yang akan dibuatkan nilai apakah dia sesuai, tidak sesuai, sangat sesuai atau kurang sesuai. Nah, masing-masing ada angka dan ini ada format yang sudah diberikan. Ada format yang sudah diberikan. Nah, selanjutnya adalah pembahasan scoring ini. Inilah yang menentukan apakah kegiatan itu menjadi prioritas atau tidak. Nah, scoring ini ada 5 bidang yang akan kita scoring. Yang pertama, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, yang khususnya bidang yang kegiatan-kegiatan yang tidak bersifat rutin, tidak bersifat rutin itu perlu di scoring. Kalau yang sifat rutin mungkin scoringnya apa istilahnya tidak terlalu penting untuk di scoring, seperti siltap, operasional kantor desa dan lain sebagainya, sifatnya rutin. Nah, yang selanjutnya bidang yang selanjutnya yang harus di scoring adalah bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan, dan yang bidang 5 adalah keadaan mendesak dan penanggulangan bencana. Nah, scoring harus jelas. Nah, sehingga pada saat musrembang, setiap peserta musrembang itu akan dibagi atas 5 kelompok, membahas prioritas yang ada di dalam setiap kegiatan di bidang ini. Hasil pembahasan prioritas dari setiap kelompok itu akan ditandatangani oleh masing-masing ketua maupun sekretaris kelompok. Nah, setelah itu akan dilakukan pleno terhadap hasil keputusan kelompok yang menjadi hasil keputusan musrembang desa. Nah, sahabat-sahabat desa sekalian, kita sudah sampai kepada musrembang desa. Nah, di musrembang desa di sini sudah kita dapat prioritas apa yang akan kita lakukan, apa yang akan didanai oleh desa, apa yang akan diprioritaskan oleh pemerintah desa dalam rencana kerja pemerintahannya. Itu tahun anggaran 2022. Nah, selanjutnya yang disepakati selanjutnya adalah daftar usulan RKP desa. Daftar usulan RKP desa ini diprioritaskan juga sehingga desa bisa memprioritaskan kegiatan apa saja yang akan diusul di dalam musrembang kecamatan melalui daftar usulan ini. Nah, itu juga disepakati. Selanjutnya yang disepakati yang terakhir adalah terkait dengan delegasi musrembang. Delegasi pada musrembang kecamatan. Nah, delegasi desa pada musrembang kecamatan. Nah, rangkaian kegiatan musrembang ini itu membuat tahapan 6 kita lakukan. Apa itu? Menyempurnakan rancangan RKP desa. Nah, rancangan RKP desa ini kenapa harus disempurnakan? Karena pada saat musrembang ada koreksi-koreksi dari masyarakat, baik lewat peringkat scoring atau peringkat dalam prioritas maupun hal-hal yang didiskusikan, sehingga rancangan awal yang dibuat oleh tim penyusun disempurnakan melalui musrembang. Selanjutnya penyempurnaan rancangan RKP desa setelah musrembang inilah yang akan didorong masuk ke dalam tahapan 7, yaitu pembahasan musdes, pembahasan dan penetapan dokumen RKP desa.
desa yang ditetapkan di sini itu sudah harus menjadi RKP desa, rencana kerja pemerintah desa tahun 2022 final seperti itu, dengan asumsi bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan pagu indikatif keuangan atau kebijakan keuangan yang sudah disampaikan oleh pemerintah daerah kabupaten kepada masing-masing desa. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita ini adalah alur yang harus kita lakukan. Nah, setiap alur ini itu menghasilkan satu format itu. Ada format itu. Ada format rancangan awal RKP desa, ada format laju capaian indikator SDGs desa, ada format kegiatan yang berhubungan dengan kerjasama antar desa maupun kerjasama dengan pihak ketiga, ada format hasil musrembang desa, itu baik itu scoring, daftar usulan rencana kerja pemerintahan desa, maupun berita acara serta daftar hadir. Ada format terkait dengan RKP desa setelah rancangan RKP desa setelah musrembang, dan ada format setelah musdes pembahasan dan penetapan, ada format matriks akhir rancangan RKP desa yang sudah ditetapkan tersebut. Nah, rangkaian format ini itu menjadi lampiran dari dokumen RKP desa yang akan disusun oleh sahabat-sahabat desa sekalian. Teman-teman sekalian, terkait dengan itu, maka khusus untuk Kabupaten Bulukumba ada sistematika dokumen RKP desa yang sudah disampaikan ke desa masing-masing. Sistematika dari yang disampaikan kepada desa itu terdiri atas 5 bab. Bab pertama terkait dengan pendahuluan dan sebagainya, memuat gambaran umum desa, ya. Begitu bab kedua, bab ketiga terkait dengan evaluasi RKP desa untuk tahun sebelumnya. Ya, bab keempat terkait dengan kebijakan anggaran yang atau pagu indikatif desa. Yang 5 adalah program kegiatan untuk tahun anggaran 2022 serta pahit penutup. Nah, di dalamnya ada lampiran-lampiran yang mendukung daripada dokumen RKP desa tersebut. Baik sahabat-sahabat desa, inilah adalah alur dari proses penyusunan RKP desa yang ada di Kabupaten Bulukumba sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 28 tahun 2021. Nah, demikian, dan kita akan lanjut kepada pembahasan berikutnya. Terima kasih.